أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat ayat suci Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159 ya. Dan tadi sudah dibacakan dengan merdu oleh Ustadz Sobirin. Nah, seperti yang saya janjikan tadi bahwa setelah ini kita akan menyimak kajian tafsir dari ayat tersebut bersama dengan Ustadz Lutfi. Silakan Ustadz. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Hikmah, juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, mudah-mudahan di siang ini Allah limpahkan keberkahan. Tadi kita sama-sama menyimak bagaimana Qari mengumandangkan Quran surat ketiga Al-Imran ayat 159 juz keempat. Kalau kita lihat ini ayat masih menceritakan tentang sikap baginda Nabi ketika setelah melaksanakan perang Uhud yang saat itu umat Islam mengalami kekalahan.
Saat itu baginda Nabi bukan hanya mengalami kekalahan tetapi paman yang setia, yang selalu membela, yang bernama itu Syekh Hamzah saat itu terbunuh oleh Wahsy. Maka sebagai manusia baginda Nabi pantas bersedih dan kecewa. Bu, saya mau tanya, kalau kita pingin sesuatu kira-kira nggak tercapai tapi kita sudah bekerja keras, kita marah apa enggak? Marah apa kagak? Jangan malu-malu, marah apa kagak? Kesel apa kesel? Kalau kita ingin sesuatu minta sama suami, terus suami kadang-kadang nggak ngerti gimana rasanya. Sakitnya tuh di sini. Itu karakter kita. Tapi ketika terjadi kepada baginda Nabi, Nabi secara predikat baginda Nabi adalah kekasih Allah. Kalau minta menang perang Uhud, Nabi pasti menang. Tapi kenapa saat itu perang Uhud umat Islam berjumlah 700. Kafir Quraisy 3000, kalah umat Islam kocar kacir. Ini pelajaran yang namanya hidup tidak selamanya di atas. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Ketika mendapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Ketika musibah datang kepada kita, sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu konsep Quran. Tapi kalau kita berat, betul? Kita semangat ngaji, seragam berangkat bareng-bareng. Ketika datang pulang, senal hilang, datang ke rumah bibirnya jontor. Di sono, di sini mungkin sama kayaknya. Ini Nabi luar biasa, diuji. Nabi saat itu kalau sebagai pemimpin mau menyalahkan bisa. Tetapi Nabi tidak cari kambing hitam. Al-Quran memberikan sinyalemen kepada baginda Nabi. Saat itu ini konsep dakwah Nabi mengatakan kata Allah. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau Nabi bersikap seperti kita ketika ada rasa kesal marah, pasti hancur umat Islam saat itu. Karena kondisi umat Islam saat itu sudah terpecah belah dengan hasutan Abdullah bin Ubay seraya pulang daripada peperangan Gunung Uhud. Tetapi Nabi membangun lemah lembut. Ingat, secara manusiawi Nabi itu sama-sama kita. Wa ana basarum mislukum. Secara manusiawi Nabi makan, kita juga. Cuman makannya beda. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita dikit-dikit. Pantesan pada gembrot. Nabi tidur, kita juga. Tapi kalau Nabi tidurnya, matanya tidak tidur. Hatinya tidak tidur, matanya dong. Kalau kita melek kadang-kadang mata hati tidur semua. Betul. Nabi berludah, kita juga sama berludah. Ludah Nabi bisa jadi obat. Coba ludah kita. Ibu teman soulmate bestie sama temen. Diludahin kira-kiranya diambil apa kagak. Ludah kita bau. Ini adalah fabima rahmatim minallah lintalahum. Artinya apa? Walaupun kekecewaan, ingat Nabi sedang dakwah. Artinya kita sebagai umat Islam ketika ada musibah yang menerpa kita merasa kecewa. Ingat, ini skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah menginginkan kita, mengundang kita supaya kita dekat dengan Allah. Mengucapkan astagfirullah. Tapi yang harus dicatat dalam ayat ini, lunaknya hati atas sebab daripada rahmat Allah. Artinya hati menentukan sikap daripada manusia. Kalau hatinya lembut, sikapnya akan lembut. Kalau hatinya kasar, maaf, sikapnya pun akan bengis. Betul? Kita bisa enggak sikap lembut tapi punya muka kasar, bisa enggak? Enggak bisa. Atau sebaliknya, hatinya keras tapi berusaha lembut, bisa enggak? Paling bisa kita memikir kita gini.
nahan marah. Betul? Ini Nabi menyikapi bagaimana indahnya akhlak Nabi. Maka Nabi diutus ke alam dunia menjadi uswah. Bukan hanya saat bahagia tapi saat duka. Menerpa duka maka akhlak Nabi pantas dipuji oleh Allah dalam ayat lain. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Kata Allah sesungguhnya ada pada diri baginda Nabi akhlak yang mulia. Oh, kalau orang berbuat keburukan kita balas apa? Bohong. Kita mah buruk balas dengan kebu. Lihat akhlak baginda Nabi dikecewakan. Sebagai pemimpin perang kecewa dong. Pasukannya pulang. Bahkan pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud 41 orang kabur. Karena terpukul dengan silaunya Ghanimah yang 9 bertahan, umat Islam kalah, kecewa. Padahal Nabi sudah memerintah jangan kemana-mana, hidup mati kau ada di Gunung Uhud. Tapi Nabi nggak marah. Di sini ayatnya, Fabima rahmatim minallah lintalahum. Malah Nabi bersikap lemah lembut. Luar biasa, alhamdulillah. Makanya Bu, ada satu kisah. Kata baginda Nabi, kita itu harus berbuat baik kepada orang yang berbuat keburukan sama kita. Apa prinsipnya? Yang pertama, tu'ti man haramaka. Kita harus mampu memberi kepada orang yang benci sama kita. Bisa apa kagak? Insya Allah. Kita harus mampu. Apa? Memaafkan orang yang mendolimi kita. Kita harus bisa. Wasallu man qati'ak. Menyambung silaturahmi kepada orang yang namanya orang itu yang memusuhi kita. Maka ayat ini, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lang fadlu min hawlik. Andai kata saat itu baginda Nabi kecewa seperti kita, maka umat bukan semakin merapat tapi terpisah-pisah, terkoyak-koyak. Maka kata baginda Nabi, kata Allah, Muhammad, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Biarkanlah yang namanya kekalahan ini pelajaran. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun mereka kepada Allah. Ingat, ketika kita mengalami kesedihan, cepat move on. Cepat move on, cepat move, jangan terlalu dalam terus kata Allah, wasyawirhum fil amri, biarkan yang lalu terus berlalu, kita tatap ke depan dengan ide yang bagus, dengan visi yang bagus, dengan diawali dengan bermusyawarah. Apapun hasil musyawarah, tetap kita hanya punya rencana, tapi Allah yang menakdirkan. Al insan bitadbir, wallahu bitakdir. Betul. Kita lihat dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amri fa'ida azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika apabila Anda sudah merencanakan sesuatu hasil daripada musyawarah, maka akhirnya golnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Kira-kira paham apa tidak? Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, paham nggak? Oh, pas dipanggil Bu, paham nggak? Hah? Apaan tadi ngomong yang mana? Yang mana, Ustaz? Masya Allah, kita dapat ilmu luar biasa tadi dari Ustaz Lutfi bahwa dari kajian tafsir ya tentang surah Al Imran ayat 159 tadi diajarkan kita untuk berlemah lembut ya. Terus abis itu nggak boleh kasar ya Bu ya. Terus ketiga, kalau ada orang buat salah sama kita, kita maafin. Kalau suami salah sama ibu, Bu, kok nggak ikhlas gitu minta maafnya? Pak, nggak ikhlas Pak. Bu, jadi kalau suami salah dimaaf? Nah gitu, dimaafin. Terus abis itu musyawarah sama orang yang punya masalah sama kita. Setelah itu diakhiri dengan bertawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan pada kita semua. Jangan kemana-mana. Abis ini kita akan kaji tafsir lagi. Setuju? Si Gigi pergi sama Pasha. Kita akan balik lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.